Saya ingin memulainya dengan sebuah pertanyaan. Gitu. Iya. Apa pariwisata yang bisa dinikmati di Mandailing Natal? Yang itu sudah dalam naungan Pemda dan memang sudah dibangun infrastruktur pariwisata. Apa yang disiapkan oleh calon pemimpin kita nanti untuk menyahuti tantangan besar terkait dengan besarnya gelombang pengangguran ini gitu. Harapannya ke depan mudah-mudahan pilkada kali ini tidak ada ricuh dan tidak ada putaran kedua. Ya, Tidak ada putaran kedua. Iya. Mudah-mudahan para penyelenggara pun nanti tidak memiliki keberpihakan ke salah satu paslon. Penyelenggara. Ya. Begitu juga pengawasnya. Pengawas. Sehingga berjalan semua sesuai rule of law semua. Seperti yang dibilang Adinda ini juga, ya pas. Artinya kita berharap memang pilkada tahun ini cukup satu putaran. Siapkan kopinya, yuk ngopi ngobrol pilkada. 102,6 BPM Saturasi Suara Satu Kata Penumpang Pasti selalu di hati. Terima kasih Anda masih tetap padu di sini di program podcast kita di Ngopi Ngobrol Pilkada. Kita akan ulik dan kita akan diskusikan karena Ngopi Ngobrol Pilkada ini adalah rumah diskusi publik yang barangkali apa yang disampaikan oleh para narasumber kita ini dan hasil dari podcast ini bermanfaat dan dapat menjadi pencerahan bagi masyarakat terhadap demokrasi kita yang bakal kita helat nanti pada bulan November, yaitu pemilihan kepala daerah. Bang Saibuddin, kita masih tahan sekitar 10 menit lagi di sesi terakhir ini. Pak Farid juga kita ini. Tadi dari sisi akademisi dia sudah mengatakan bahwa prioritas utama yang harus diperhatikan oleh kandidat saat ini maju dalam pilkada di Mandailing Natal ini dari 4 sektor tadi: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kemudian pengangguran, lapangan kerja. Dari sisi amatan pengamat sosial, apa sebenarnya yang menjadi prioritas mereka yang dibutuhkan? Saya kembalikan lagi ini dulu sama pengamat. Menurut Abang apa? Ya, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan yang terkondisi hari ini. Memang harus dijawab oleh siapapun nanti yang menjadi bupati ke depannya. Iya. Jadi kalau menurut saya yang menjadi prioritas itu terutama infrastruktur kita. Infrastruktur ya. Iya. Sampai saat ini kita kan sudah mulai ya, artinya panjang jalan akses. kabupaten kita itu mencapai 2.000 km. 2.000 km itu akses Itu dari data kecamatan, di PU itu loh. kecamatan ke kecamatan kan sudah mulai gitu kan saat ini, misalnya dari kecamatan Tabargot ke kecamatan Penyebuan Barat ke Longat begitu kan udah terakses gitu. Tapi menurut amatan Anda gitu, ini masih kurang ya, artinya infrastruktur itu. Di samping jalan apalagi yang dibutuhkan? Artinya kan gini, infrastruktur jalan itu seharusnya mengkoneksikan wilayah. Ya. Kalau kita mau ke Utana Godang, simpang banyak. Ya. Nah, bisalah kita ke Pakantan misalnya. Kan ada ruas jalan tembus kan. Jangan kalau kita mau ke Pakantan Balik lagi ke apa kan? Ya, Pangkal kan. Jadi macam Sumatera Barat lah. Sumatera Barat yang dijual kan keindahan alam itu. Dengan tersedianya akses jalan, infrastruktur jalan jembatan yang bagus. Kan begitu. Iya. Dengan adanya itu muncullah usaha-usaha lain, sektor real bergerak. Multiplayernya ya. Iya. Tapi di samping itu kan, di samping jalan, infrastruktur apa lagi yang dibutuhkan? Termasuklah persoalan pendidikan yang dibilang Pendidikan tadi. ya, Ya, infrastruktur, ya. pendidikan ya, Kemudian pertanian juga perlu. irigasi. Kalau menurut saya itu tadi, bagaimana pemerintah daerah ke depan bisa membangun infrastruktur jalan jembatan kita yang mengkoneksikan semua wilayah itu, sehingga terbuka lahan-lahan tidur itu bisa dikelola masyarakat. Ya kan, selain lahan tidur yang ada, kan akan banyak potensi-potensi wisata yang terkelola. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana kalau kita misalnya ke Kayu Laut. Dari Kayu Laut kita naik ke Utana Male, Utabaringin sampai ke Pastap, ya kan? Angin Barat terus sampai ke puncak sana. Berapa banyak itu, berapa titik itu potensi wisata itu, destinasi yang bakal bisa muncul. Oke. Dikembangkan. Nah, potensi apa saja yang ada di Mandailing Natal ini yang menurut Anda
itu bagian dari prioritas program para calon ini. Apa potensi di Mandailing Natal ini yang menjadi atau usulan Anda? Barangkali setelah kita ini podcast ini nanti, oh ini usulannya bagus, saya akan masukkan pada visi misi atau program prioritas saya. Gitu, termasuk yang dibilang siapa tadi ya, Adinda ini kan. Ini dari sisi potensi, bukan dari sisi kebutuhan gitu. Iya, kan kita kan punya potensi tambang. Ah, tuh. Ya kan? Wajar dong kalau masyarakat juga diberikan kesempatan berusaha dalam apa yang disebut dengan wilayah pertambangan rakyat. Ya kan? Iya. Oke, berarti tambang ini menjadi bagian potensi yang menurut Anda masuk dalam urusan prioritas seharusnya begitu, pemerintah yang sehingga akan tidak datang. terjadi kecemburuan sosial masyarakat. Ya. Ini apa yang terjadi hari ini di Batang Natal, terjadi di daerah Kota Nopan sana, ya kan? Ya. Ini belum dikelola dengan baik. Dengan menggunakan alat berat. Ya. Oke, yang lain, apalagi potensi yang menurut Anda dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi prioritas pengelolaannya nanti? Di samping tambang, kita punya apa lagi gitu yang menjadi potensi gitu loh? Banyak sekali Prioritas potensi kita, ya kan? Mm-mm. Pertama itu tadi, bagaimana pemerintah daerah juga mampu melakukan negosiasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada, ya kan, sehingga ke depan CSR-nya terkelola, termanfaatkan dengan baik, tergali, retribusi segala macam apa. Jadi semua tertata dengan baik, menjadi sumber pendapatan asli daerah kita. Ya. Nah, sumber pendapatan asli daerah inilah yang barangkali Anda tadi melihatnya itu sangat berpotensi. Mandailing Natal belum bisa. Artinya simetris dengan APBD kita yang dari APBN atau yang dari pusat gitu. Sekarang kan PAD kita berapa? Yang sekitaran di mana gitu kan, artinya belum memenuhi, belum maksimal ya. Belum maksimal ya. Belum maksimal. Nah, Dari saya kasih sisi contoh mana digali? Saya kasih contoh kan. Tapanuli Selatan saja dari 2 sektor. Dia dapat per 2021 itu 135 miliar dari 2 sektor. Apa itu? Pertama, penyertaan modal di Martabe. 2021 dapat dia 73 miliar. Dari Beng Sumut dapat dia 62 miliar. Dari 2 sektor ini PAD Tapsil itu 135 miliar. Real. Nah, jadi kita punya potensi itu, bos. Jadi, ada geotermal, ada yang lain-lain kan. Komunikasi dan negosiasi perlu ya. Saya pikir di situ ketegasan pemimpin, ya kan. Mindsetnya itu bagaimana? Dari sisi akademis, bagaimana Anda melihatnya, potensi apa? Karena calon bupati ini juga kan sebenarnya dia melihat, oh ini potensinya seperti ini. Karena dia yakin bisa membawa masyarakat itu sejahtera karena ada potensi di situ. Potensi yang tentu sesuai dengan pasal Undang-Undang Dasar kita itu kan potensi kekayaan alam itu untuk kebaikan dan kesejahteraan. Itu pasal 33 Undang-Undang Dasar gitu kan. Dasar ya Pak ya. Nah itu Anda melihatnya apa nih? Saya ingin memulainya dengan sebuah pertanyaan gitu. Iya. Apa pariwisata yang bisa dinikmati di Mandailing Natal? Yang itu sudah dalam naungan Pemda dan memang sudah dibangun infrastruktur pariwisatanya. Berarti potensi laut, pantai gitu. Ada pantai, ada Taman Raja Batu, ya. Tapi kenapa sepi juga Taman Raja Batu itu ya? Kemudian ada air terjun Sigala-gala. Tapi orang mengenalnya kalau ke Mandailing Natal itu mandi Aek Sijorni. Sementara Aek Sijorni itu kan punya Tapsel. Iya. Tapi apa keunggulan atau potensi dari Mandailing Natal itu sendiri sebenarnya? Kan begitu. Nah, dari banyaknya sumber alam, ya. Contohnya saja lah yang sering kita nikmati itu adalah pemandian air panas. Pemandian air panas apakah sudah dikelola dengan baik oleh pemerintah? Maksud saya tadi kenapa infrastruktur itu penting? Agar ketika jalannya itu dilebarkan, apalagi kita punya potensi bandara yang baru yang akan beroperasi, itu nanti akan mengundang turis untuk datang kemari. Ketika turis itu datang ke tempat pariwisata dengan infrastruktur yang sudah kita bangun, pasti secara langsung akan mendongkrak ekonomi masyarakat yang ada di sekitar pariwisata. Minimal Pak, minimal. Ini juga menjadi pertanyaan lagi yang kedua, apa oleh-oleh yang real punya Mandailing Natal? Yang sudah memang bisa dicap hak patennya. Kita bilang dodol, kita bilang kopi misalnya gitu kan. Tapi apakah kita sudah mengemasnya dengan baik hari ini? Nah, itu kan jadi pertanyaan juga. Nanti ketika turis dari Amerika datang ke pariwisata kita misalnya kan, dia pulang membawa oleh-oleh.
dia bingung mau beli oleh-oleh itu di mana. Artinya sektor pariwisata ya. Betul Pak. Pariwisata. Tapi didasari dari infrastruktur dulu. Itu step keduanya sih memang. Potensi perkebunan, harga kopi bagaimana Bang Saiful? Ah. Gitu. Ya. Potensi perkebunan kita. Sampai hari ini saya nggak tahu berapa harga kopi. Oke. Enggak, dari sisi potensi perkebunan kita memiliki nggak Mandailing Natal? Kopi. Bukan kopi saja, perkebunan dari sektor perkebunan kita punya potensi itu ya. Kalau dikelola misalnya ini bagian dari sektornya tadi kan tambang, pariwisata, kemudian dari perkebunan, kelautan gitu ya. Jadi sebenarnya kita memiliki itu semua ya. Memiliki itu semua. Belum lagi potensi mineral galian yang kelola ya kan. Bayangkanlah data itu. Lain data fakta. Di Mandailing Natal ini kalau dikembangkan pabrik semen, bahan bakunya cukup untuk berapa puluh tahun kemarin tuh. Oh iya. Potensi yang luar biasa itu. Luar biasa. Jadi kok kita lapar di atas lumbung, haus di bawah sampuran air terjun. Sampuran ya. Baik, ini dari sisi potensi tadi. Kan yang kemudian dari kebutuhan. Nah, tantangan terbesar yang dihadapi oleh Mandailing Natal ke depan ini juga bagian dari kalau misalnya nanti dilihat oleh para stakeholder kita ini kan bisa masukkan bahwa ini tantangan ke depan ini seperti ini. Anda melihatnya tantangan kita ini supaya para pemimpin kita ini nanti dapat menyusun program apa saja yang bisa menyahuti tantangan ini. Apa tantangan kita saat ini? Ini daya beli lesu loh, gitu kan? Itu bagaimana? Apa tantangan ini? Ya memang kan gini. Per hari ini, saya pikir tidak hanya kondisi daerah ya, secara nasional. Nasional juga, ya, kan, secara nasional, ekonomi ya. Daya beli masyarakat yang turun kan. Tetapi kan di sini perlu ada semacam keseriusan juga dari pemerintah kan. Untuk bagaimana mendorong masyarakat ini supaya bisa lebih cepat bangkit, ya kan? Bangkit ya. Karena itu menurut saya tadi itu tantangan ke depan yang dihadapi oleh calon pemimpin daerah ini. Di situ juga kita miskin akses tadi, infrastruktur. Kalau untuk mempercepat pembangunan wilayah, percepatan pertumbuhan ekonomi sektor real, ini nggak ada obatnya, memang harus infrastruktur jalan yang mengkoneksikan semua wilayah. Iya kan? Cocok. Nah, di luar itu saya pikir kalau persoalan pendidikan, kesehatan, kalau akses infrastruktur jalan jembatan kita itu sudah bagus, tumbuh sektor real masyarakat, ya kan? Di titik-titik tertentu tumbuh wisata. Yang pemilik lahan digarapnya lahannya, aturan 1 hektar lahannya jadi 3 hektar tempat berusaha. Ada lagi berdiri di situ warung-warung kopi dia. Dompet dia makin tebal. Ya kan? Tadi saya artinya tadi kan tadi kan pengangguran ya. Itu kan yang ini. Ini bagian dari tantangan kan? Tantangan banget sebenarnya. Tantangan. Apa yang disiapkan oleh calon pemimpin kita nanti untuk menyahuti tantangan besar terkait dengan besarnya gelombang pengangguran ini gitu? Iya, kita tadi nambah potensi juga ya Pak ya sebenarnya. Mandailing Natal ini 2 lagi potensinya adalah yang pertama dia potensi banyaknya pesantren di sini. Artinya potensi yang dimiliki itu dari segi pendidikan, dia itu memiliki lingkungan yang agamis. Nah, dan yang kedua adalah warisan dari para ulama tentunya. Nah, dari 2 potensi ini juga, ini kaitannya dengan pengangguran. Dan stigma di masyarakat kita adalah ketika dia melihat pekerjaan itu satu-satunya yang mulia itu sebagai guru saja. Sehingga jurusan kuliahnya rata-rata mau menjadi guru semua gitu. Sementara lowongan pekerjaan sekolahnya sempit. Seperti itu Pak. Artinya apa? Yang ingin saya katakan adalah dari potensi yang kita milikin itu ya, yang tadi Bapak sebutkan ada potensi tambang dan lain-lain. Kenapa anak-anak kita tidak diarahkan untuk belajar ke sana? Gitu. Tapi bukan tambang ilegal tentunya ya. Ilmu pertambangan yang nanti akan dikuasai secara prinsip keilmuan. Nah, seperti itu Pak. Jadi apa yang perlu disiapkan nanti gitu ya untuk menyahuti
pengangguran yang gelombangnya makin besar ya. Oke. Jadi itu kan ada 3 langkah Pak ya. Ada input, proses, dan outputnya. Inputnya apa mau kita buat terhadap masyarakat? Ya masyarakat harus dicerdaskan. Mereka harus diajak untuk sekolah ya. Kemudian dilanjutkan dengan jenjang perkuliahan atau dengan keterampilan ya, kursus, latihan segala macam. Kita juga punya BLK Pak. Balai Latihan Komunitas yang itu sudah banyak di Mandailing Natal ini. Kenapa selama ini kita tidak memanfaatkan BLK itu dengan maksimal? Padahal BLK itu bisa menghasilkan keterampilan-keterampilan baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh masyarakat Mandailing Natal. Itu jawaban mengisi lapangan dan lowongan kerja tadi ya. Pengangguran itu kan Pak, itu sebenarnya ketika orang yang tidak memiliki kemampuan ya kemudian dia bertemu dengan sebuah lowongan tapi tidak matching. Tidak matching ya. Harusnya pengangguran itu memiliki kemampuan dan bertemu dengan lowongan, maka hilanglah pengangguran itu. Kebutuhan ya. Betul Pak, ada berarti kebutuhan. pemerintah harus lebih pada pemerintahan yang akan datang misalnya Pada siapapun pemerintahan yang akan datang. bupatinya nanti misalnya dia harus memfasilitasi gitu ya kebutuhan dari potensi yang ada untuk bisa mengisi lapangan-lapangan kerja itu ya. Betul Pak. Oke nih, kita semakin di ujung nih, sahabat di StartFM, kita mau tanya singkat saja nih barangkali harapan Anda untuk penyelenggaraan pilkada di Mandailing Natal agar berjalan lancar dan demokratis. Ini kita sangat mengagungkan demokrasi ini. Pemilihan kepemimpinan itu dari sistem demokrasi itu kita sangat meyakini bahwa ini adalah yang terbaik untuk memilih pemimpin. Nah, bagaimana Anda melihat untuk penyelenggaraan ini agar berjalan dengan baik gitu? Iya, harapannya ke depan mudah-mudahan pilkada kali ini tidak ada ricuh dan tidak ada putaran kedua. Ya, tidak ada putaran kedua? Iya, sehingga itu lebih meminimalisir cost dari biaya politik tentunya ya, dan meminimalisir biaya untuk pengadaannya juga kan seperti itu Pak. Kemudian harapannya juga pilkada ini bisa membuat kita lebih damai ya, bukan hanya sekedar event belaka, tapi juga bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan dari rakyat-rakyatnya. Itu ya. Seperti itu Pak, harapan saya. Dari Anda sebagai pengamat sosial itu, gimana agar pemilih kita dan namanya penyelenggara pilkada ini berjalan dengan lancar, baik, demokratis, jujur, dan itu segala macam gitu ya. Mudah-mudahan para penyelenggara pun nanti tidak memiliki keberpihakan ke salah satu paslon. Penyelenggara. Ya. Begitu juga pengawasnya. Pengawas. Sehingga berjalan semua sesuai rule of law semua. Ya kan? Itu yang kita inginkan. Di sisi lain, ya seperti yang dibilang Adinda ini juga, ya pas. Artinya kita berharap memang pilkada tahun ini cukup satu putaran untuk apa? Kita tadi menghemat kos, kemudian energi juga ya kan. Kita, ya kan. Nah, di sisi lain kita juga berharap pada elit-elit politik, para calon tokoh-tokoh partai, ya kan, para kandidat nanti yang siapa yang akan bertarung, ya kan, supaya di dalam proses demokratisasinya betul-betul mengedepankan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Ya kan? Oke. Itu saja, Bang. Oke. Terima kasih atas kesediaan waktu, gagasan, pikiran tadi. Mudah-mudahan ini dapat menjadi bahan ya. Artinya bagi pemegang kekuasaan nanti mudah-mudahan dapat apa yang kita sampaikan ini mencerdaskan masyarakat juga dalam proses pemilihan kepala daerah kita. Baik sahabat di StartFM, selama ini hampir lebih dari 30 menit lebih kita sudah berbincang bagaimana kita meneropong Madinah 1 2024 dari proses pencalonannya, proses di internal partainya, lalu betapa sulitnya sampai saat ini para kandidat bakal calon yang sudah beredar di publik ini belum menyampaikan juga ke publik bahwa dia sudah memiliki perahu sebagai syarat untuk mengusung partai politik ke pilkada, ke KPU, dan tentu juga ini semua kita bicarakan agar proses demokrasi itu berjalan dengan baik. Ketika demokrasi itu dengan baik karena kita sudah meyakini bahwa proses pemilihan suksesi kepemimpinan itu lewat jalur demokrasi mendapat legitimit dari masyarakat, kita dapat mewujudkan para pemimpin yang berintegritas, yang memiliki kapabilitas, dan tentu memiliki political will, bertanggung jawab untuk membawa mensejahterakan masyarakat Mandailing Natal. Kita akan jumpa dengan ngopi berikutnya
dengan tema kita masih berkaitan dengan pilkada dan tentu dengan narasumber yang berikutnya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Horas. Siapkan kopinya, yuk ngopi ngobrol pilkada.